Real Madrid berusaha menuntaskan balas dendam mereka kepada Barcelona di final Supercopa de España 2025-2026. Setelah kemenangan di El Clasico jilid pertama La Liga, Madrid sedikit lebih percaya diri. Namun, Madrid dipaksa menyadari fakta bahwa Barcelona yang main di final ini adalah Barcelona yang berbeda. Ketika sudah berhasil melangkah ke fase final, tidak ada yang bisa menghalangi Hansi Flick meraih gelar juara. Pelatih asal Jerman itu pun kembali membuktikan bahwa rekornya masih terlalu mengerikan buat Xabi dan Real Madrid. Lalu bagaimana kronologi Barcelona menangkan trofi pertamanya musim ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kemenangan Barcelona atas Real Madrid di final Supercopa de España yang kembali menegaskan bahwa Hansi Flick masih terlalu perkasa buat Real Madrid dan Xabi Alonso. Simak selengkapnya. Di kompetisi paling elit sepak bola Spanyol, Barcelona selalu menjadi rival abadi Real Madrid. Namun, klub asal ibu kota itu masih memendam luka di musim 2025-2026. Bagaimanapun, musim sebelumnya mereka 4 kali dipecundangi tim asal Catalan. Musim lalu, Madrid sama sekali tak diberi kesempatan menang. Ambisi untuk balas dendam meluap ketika Madrid berkesempatan menjamu Barcelona terlebih dahulu di pekan ke-10 La Liga. Kala itu tidak ada hal lain yang dicari Madrid selain kemenangan. Ambisi balas dendam mereka masih memuncak setelah mendengar ucapan provokatif Lamine Yamal sebelum pertandingan. Singkat cerita, Madrid berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Para pemain berselebrasi setelah berhasil mengalahkan sang seteru abadi. Kesempatan untuk mengalahkan Barcelona datang sekali lagi di final Supercopa. Madrid pun bertekad mendapat hasil yang sama demi menuntaskan misi balas dendam mereka. Madrid berhasil menjungkalkan rival sekotanya Atletico Madrid di babak semifinal Piala Super Spanyol alias Supercopa de España. Kemenangan itu membuat Madrid berhak menantang Barca yang di laga lain membantai Athletic Bilbao 5-0. Di laga El Clasico kedua musim 2025-2026 itu, Xabi Alonso bertekad mengulangi capaian kemenangan di Bernabeu. Madrid boleh menatap final melawan Barcelona dengan optimis. Akan tetapi mereka perlu tahu bahwa Barcelona yang akan mereka hadapi adalah Barcelona yang benar-benar berbeda. Di Bernabeu, skuad Azulgrana pincang tanpa sejumlah pemain andalan. Barca juga tidak didampingi Hansi Flick di technical area tim. Sejak dikalahkan Madrid, Barcelona punya rekor yang semakin mengerikan. Ya, dalam periode tersebut Barca memang sempat dihajar Chelsea 3 gol tanpa balas. Namun kekalahan melawan Chelsea itu jadi satu-satunya kekalahan Barca dalam 14 laga beruntun. Bahkan setelahnya Barca selalu menang dalam 9 laga berturut-turut. Kemenangan melawan Athletic Bilbao adalah gambaran sesungguhnya Barcelona yang sudah bangkit pasca dihajar Chelsea. Di laga tersebut pasukan Hansi Flick berhasil menang telak 5 gol tanpa balas. Hansi Flick pura-pura kaget dalam wawancara pasca laga, tapi sebenarnya rekor ini pasti sudah ia rencanakan jauh-jauh hari. Faktanya dalam 9 pertandingan tersebut, Barca sudah menciptakan total 26 gol. Yang berarti rata-rata gol per laga mereka menyentuh angka 3 gol. Di 5 laga terakhir, Barca juga tak pernah gagal mendapat clean sheet. Barca punya lini depan sangat produktif, serta lini belakang super kokoh. Jelas ambisi balas dendam Madrid tidak akan berjalan mudah. Real Madrid awalnya berencana memainkan Kylian Mbappe sejak menit awal, sehingga mereka bisa menurunkan kekuatan penuh melawan Barcelona. Sayang, kondisi sang striker Prancis ternyata tidak memungkinkan. Meski begitu, absennya Mbappe tidak mempengaruhi keseruan laga karena Barca dan Madrid saling berbalas gol di babak pertama. Tidak ada gol yang tercipta sampai dengan 35 menit pertama, sampai akhirnya Rafinha membuka keran golnya pada menit 36. Sebuah sontekan menyusur tanah yang ia lepas dari sisi kanan gawang Madrid tak mampu dijangkau Thibaut Courtois. Barca hendak menutup babak pertama dengan keunggulan, tetapi akhirnya dibuyarkan oleh Madrid.
Madrid membalas melalui aksi individual Vinicius Junior dari sisi kanan pertahanan Barca pada menit kedua waktu tambahan. Namun, celah di antara dua center back Madrid kembali membuat Barca memimpin. Memanfaatkan umpan terobosan rapinya, Robert Lewandowski berhasil mengalahkan Thibaut Courtois di menit 45+4. Madrid nyaris kehabisan waktu untuk menyamakan keadaan di babak pertama. Tetapi tepat di menit kelima waktu tambahan, gawang Joan Garcia kembali koyak. Dari skema sepak pojok, Gonzalo Garcia menyambar bola rebound tandukan Huijsen. Barca dan Madrid menutup paruh pertama dengan skor sama kuat 2-2. Selepas turun minum, pertandingan masih berjalan ketat, keras, dan punya tensi tinggi. Dalam duel seketat itu, tim yang akan menang adalah tim yang berhasil memanfaatkan celah sekecil apapun. Beruntung bagi anak asuhan Hansi Flick karena merekalah tim yang akhirnya bisa memanfaatkan celah kecil tersebut. Barcelona melepas sebuah upaya melalui Rafinha pada menit 73. Tembakan pemain asal Brazil itu tidak terlalu keras dan Courtois sudah melompat ke arah yang tepat. Akan tetapi akibat ada kontak dari Raul Asensio, bola berbelok ke arah sebaliknya. Celah gawang Madrid kembali bergetar membuat Barca kembali memimpin 3-2. Madrid sejatinya bisa mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Barcelona beberapa kali melalui aksi individual Vini yang di laga ini sedang on fire. Namun, finishing yang kurang maksimal serta kurangnya support membuat beberapa peluang Madrid sia-sia. Vini sendiri akhirnya ditarik pada menit 82 meski punya kontribusi luar biasa di laga ini. Di akhir pertandingan terjadi sebuah kontroversi di mana Frenkie de Jong mendapat kartu merah dari wasit. Sempat ada protes kecil dari para staf Barca yang merasa bahwa pelanggaran de Jong tidak terlalu keras dan hanya perlu diganjar kartu kuning. Protes akhirnya mereda sehingga laga bisa dilanjutkan. Wasit Jose Luis Montero sendiri perlu mendapat sorotan karena selain memberi kartu merah kontroversial, di babak pertama ia seperti memberi sedikit keuntungan buat Madrid. Waktu tambahan babak pertama adalah 3 menit. Namun peluit tak kunjung ditiup sampai dengan menit kelima atau saat Madrid mencetak gol. Terlepas itu, Barcelona tetap berhasil memenangkan pertandingan. Barca berhasil memanfaatkan satu celah kecil untuk kembali menaklukkan Madrid di partai pamungkas Supercopa. Tentu saja, kemenangan ini membuat balas dendam Madrid batal karena Madrid kini sudah menelan 5 kekalahan dari 6 El Clasico terakhir. Sorotan utama kemenangan Barcelona atas Real Madrid tentu saja mengarah pada sosok Hansi Flick. Bagaimanapun pelatih asal Jerman itu seolah sudah ditakdirkan menang di El Clasico sejak tiba di Barcelona pada awal musim 2024-2025 kemarin. Barcelona tak pernah kalah selama didampingi oleh Flick di laga El Clasico. Saat Barca kalah di Bernabeu, Flick tidak bisa berbuat apapun selain menepuk dahinya, pertanda dirinya kecewa atas performa Barca. Flick pun mengatakan bahwa itu adalah kekalahan yang mengerikan. Namun, berangkat dari kekalahan tersebut, Flick akhirnya kembali mengalahkan Madrid saat kembali mendampingi timnya dari pinggir lapangan. Bicara soal rekor, menghentikan Hansi Flick di partai final sendiri terasa seperti sebuah kemustahilan. Kemenangan di Supercopa de España membuat Flick kini telah mengoleksi 8 trofi dari 8 final yang telah ia mainkan. Rekor itu makin mempertegas kengerian sosok Flick yang diam-diam sudah punya 4 trofi setelah 1,5 tahun menukangi Barca. Beda dengan bulan November lalu, Flick kali ini senang dengan performa anak asuhnya di atas lapangan. Luar biasa, ini adalah final yang penting. Melawan Real Madrid selalu membawa perasaan luar biasa. Saya bangga karena kami bermain seperti yang kami inginkan, tutur Flick selepas pertandingan. Bagi Barca, kemenangan di final Supercopa de España berarti pesta pora, karena ini adalah gelar perdana mereka di musim 2025-2026. Namun bagi Madrid, kekalahan ini adalah pertanda lain bahwa mereka masih belum mampu merebut gelar. Harapan Madrid kini tersisa di Copa del Rey, La Liga, dan UCL yang juga tidak akan berjalan mudah. Jadi, itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai kemenangan Barcelona yang juga memperpanjang rekor mengerikan Hansi Flick atas Xabi Alonso dan Real Madrid. Lalu bagaimana menurut kalian? Bisakah Real Madrid dan Xabi membalas Barca lagi di lain kesempatan? Komen di bawah ya.
Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.